Saya Febrina Lutfiani akan mempresentasikan bedah buku, yaitu buku Desain Instruksional Modern. Bab 1. Pendahuluan. Pengajaran dan pembelajaran atau kegiatan instruksional. Definisi. Definisi pengajaran menunjukkan bahwa pengajar adalah pihak yang aktif memfasilitasi peserta didik. Yang dikehendaki adalah proses belajar mengajar yang mengedepankan peran aktif peserta didik. Istilah pengajaran lalu berubah menjadi kegiatan instruksional atau pembelajaran. Sekilas tentang beberapa aliran psikologi dan implikasinya terhadap kegiatan instruksional. Pertama, aliran humanisme, menekankan pada pentingnya kebebasan individu peserta didik. Kedua, aliran behaviorisme, memandang manusia dari sisi perilakunya atau behavior. Aliran kognitivisme, berorientasi pada pengembangan berpikir peserta didik. Aliran konstruktivisme, memfokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk membangun dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru. Aliran cybernetisme, memandang otak manusia aktif memproses informasi. Bab 2. Kegiatan instruksional sebagai sistem, sudut pandang teknologi pendidikan. 6 komponen dasar. Yang pertama, komponen dasar peserta didik. Kedua, lulusan yang berkompetensi seperti yang diharapkan. 3. Proses instruksional. 4. Pengajar. 5. Kurikulum. Dan terakhir, bahan instruksional. 7. Komponen pendukung. 1. Peralatan yang tepat guna. 2. Perpustakaan yang berfungsi dan lengkap. 3. Laboratorium dan tempat praktikum yang berdaya guna. 4. Ruang instruksional yang kondusif. 5. Sarana ibadah, kantin, sarana olahraga, poliklinik, dan sarana seni budaya. 6. Tenaga kependidikan di satuan pendidikan. 7. Manajemen satuan kependidikan yang fasilitatif. Suprasistem. Di luar sistem yang sudah lengkap, masih terdapat suprasistem yang walaupun berada jauh di luar sistem instruksional, dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem instruksional, yaitu 1. Kebijakan pendidikan nasional. 2. Kebijakan di tingkat daerah. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi. 4. Pendidikan lanjut dan dunia kerja. Bab 3. Kegiatan instruksional berbasis kompetensi. Hubungan antara kompetensi, tujuan instruksional, serta perilaku dan karakteristik peserta didik. Kompetensi adalah kemampuan dari seorang individu, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan kinerja. Pengertian tersebut memberikan inspirasi bagi penyelenggara pendidikan untuk merumuskan tujuan instruksional berbasis kompetensi. Isi dari tujuan instruksional adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan proses instruksional. Agar proses instruksional berlangsung dengan baik, maka perlu diperhatikan karakteristik awal peserta didik, motivasi belajar, akses terhadap sumber belajar, kebiasaan belajar, dan lain-lain. Bab 4. Asumsi dasar dan definisi desain instruksional. Asumsi dasar desain instruksional. Ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam desain instruksional, di antaranya, desain instruksional dimaksudkan untuk membantu individu belajar lebih dari sekedar melaksanakan proses pengajaran. Belajar adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait. Model desain instruksional dapat diaplikasikan pada berbagai tingkatan dan lain-lain. Bab 5. Model-model desain instruksional. Konsep model. Pertama, model konseptual, yaitu deskripsi teoritis yang bersifat umum dan abstrak. Model prosedural, langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Model matematikal, mendeskripsikan hubungan antara berbagai komponen atau faktor. Berbagai model desain instruksional. 1. SAFe model. 2. The Michigan State Model. 3. Project Minerva Models. 4. Teaching Research System. 5. The Banasi Model.